Mbak Mawar, maaf ya Mbak ya, saya pengen nanya. Saya udah 2 kali kehilangan waktu ketemu sama Mbak Mawar. Kemarin HP saya yang hilang. Terus tadi siang duit saya yang hilang. Mbak Mawar ada ngelakuin sesuatu apa sama saya? Enggak, aku jadi penonton aja di sini. Enggak sini jangan. Enggak. Kamu sini. Enggak apa-apa, jangan. Ayo dicegat Aidi. Kenapa aku dapat vision kayak gitu ya? Apa mungkin ada hal buruk yang akan terjadi sama Mawar? Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Saya dan suami mengucapkan sangat-sangat terima kasih sudah memeriahkan acara dangdut keliling pada malam hari ini. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih. Aduh, keren banget ya Dan nih. Biar kata darling dangdut keliling ya, tapi menghibur kita. Asli. Duit dagang sayur dia sebulan habis sekejap buat ngawel ya. Pintar ya, ngabisin duit pintar ya. Yang penting happy semuanya. Yang penting. Astaga, kok dompet gue hilang? Serius, Mang? Iya, HP saya nih. Hah? nggak ada nih. Lu bener atuh Dan? Apa kali lu? Nggak tahu tadi taruh di mana. Coba Bukan, dicek ada juga di dulu, dilihat lagi ada. Mai, kamu ada nggak? Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan ada yang pulang dulu sampai kita ngecek ya. Ayo udah kita periksa dulu. Ayo coba. Udah dicek dulu. Coba rumah nih. Coba ya. Nggak ada kok. Aduh, bagaimana ini emang kagak ada, Babang. Semuanya udah diperiksa. Kehela. Ada 2 orang yang belum diperiksa gitunya. Eta si Mawar sama si Riko. Ih, bener. Udah, yuk kita periksa. Tunggu. Gini aja, ibu-ibu, bapak-bapak,
biar nggak semuanya yang ikut, gimana perwakilan dari Bu Yeyen atau Dani yang periksa mereka? Hei, gini aja. Aini sama Malik ikut, sama Dani. Dani kamu juga hilang kan? Kamu perwakilan ya? Iya. Oke. Gue juga ikut sama ikut. Buat jadi saksi atuh. Iya. Ayo, itu kan itu. Dani, ayo Dan. Tolong tunggu ya, tolong tunggu semuanya. Tolong tunggu. Gimana kamu ini barang kita? Aduh. Ya. Semoga aja pada ketemu ya, Mai. Yaudah, yuk. Bu, bentar Bu. Pelan-pelan Bu Yeyen. Bu Yeyen, ibu, ada apa? Nah, begini, jadi kita datang kemari tuh mau mastiin waktu tadi lu perform begono ya dangdut keliling. Itu barang-barang warkam sih pada hilang. Bener pisan atunya. Maksud kita semua datang ke sini teh mau meriksa kalian berdua. Sekalian kita mau ngecekin gerobaknya. Soalnya saya harus temuin tuh HP saya yang hilang. Iya, mohon maaf ya Mas Riko, Mbak Mawar. Kita mohon untuk izin periksa. Ya supaya nggak ada kesalahpahaman aja di sini. Ya udah kalau gitu silakan aja. Ada. Ini apa nih? Ini handphone saya. Ini apa lu bukan? Bukan. Aduh, bukan. Coba maaf ya Bang. Punten atunya. Kadia. Yen. Coba tuh diperiksa di dianya mana. Siapa tahu kita diselapkan nih. Nggak ada, Ibu. Adi nakut Nggak mungkin. Gimana, Den? Ada di gerobak. Ini ya. Ya, ada ya. Ay, bentar, ay. Juga Ya udah, emang mungkin bukan Mas Riko sama Mbak Mawar pelakunya. Ini nih, gegara tadi kita keasikan tuh joget dangdut. Jadi kayaknya ada oknum yang memanfaatkan kesempatan itu buat gasak barang-barang warkam si begono. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Niat saya sama suami itu hanya menghibur, ya Mas ya. Saya jadi gak enak kalau ada kejadian kayak gini. Apa jangan-jangan disimpannya bukan dalam gerobak atau dalam tas? Ya ampun Bang, apa perlu nih saya buka baju? Enggak, Mas, enggak perlu. Bu, Mas, maaf, nggak perlu. Tadi kita udah cek semuanya. Udah, mending kita sekarang bubar dulu aja. Ya, Babang udah percaya emang? Udah lah. Udah Bu Yeyen, nanti kita tinggal kaduin aja sama Pak RT. Biar keamanan kampung di sini tuh diperketat lagi. Udah, kalau Babang udah percaya mah, gue minta maaf ya. Mawar. Ya, Mbak Mawar, Mas Maaf, Riko. Mas Riko. Yaudah yuk. Kita pamit dulu. Kita pamit ya. Mari ya Mbak Mawar, Mas Riko. Assalamualaikum. Kaknya Dan, lu jangan semangat-semangat banget kalau kita dangdut. Namanya juga lagi joget. Di depan udah gak ada warga kan? Gak ada kayaknya Mas. Oh itu ngajakin cuma kita punya kotak ini. Kamu tuh pinter banget sih Mas. Ya ampun ini banyak banget. Kalau barang-barang yang kayak gini nih, bakal aku jual ke penadah. Tunggu dulu. Tapi kalau HP ini jangan. Ini buat aku aja. Buat gantiin HP aku yang udah jadul. Kan malu. Boleh ya? Ya terserah kamu aja. Hapus aja dulu semua datanya. Makasih ya Mas. Kalian sudah pulang? Iya Bu. Ibu mau ke kamar mandi, sekalian mau ambil minum.
Udah mendingan umpetin sekarang. Daripada nanti ibu tahu. Jadi ceramah. Pusing aku. Makasih banyak ya Fari. Kamu udah mau nemenin aku balik. Makasih juga. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Kenapa makasih terus sih? Ya biar sama-sama terus. Bercanda ya? Tapi aku mau nanya deh sama kamu. Gimana sih perasaan kamu soal Malik yang udah balik lagi akhirnya dan deket sama Aini sekarang? Kepo ya? Kan cuma nanya, tadi aku bilang cuma penasaran aja. Emang kenapa sih nanya kayak gitu? Tumben. Lagian kan yang aku tahu selama ini kan kamu deketin Aini. Ya, walaupun kalau yang aku lihat ya emang progresnya hampir nggak ada. Apalagi setelah ada Malik. Kamu makin kelihatan pasrah. Ya terus saya harus gimana? Saya harus bersimpu terus bilang, ini kamu mau nggak jadi pacar aku? Fahri, ini aku serius. Ya, sorry. Iya, ya kamu harus kejar Aini lah. Kamu harus bilang ke dia, kamu harus usahain dia. Jangan sampai kamu keduluan sama Malik, Fahri. Ya, saya sih udah pernah ngomong kayak gitu sama Aini. Tapi dianya nggak ngasih lampu hijau. Ya jadi sekarang saya cuma bisa doain yang terbaik aja buat Aini. Fahri, cinta itu harus ada effortnya. Dan kalau emang kamu nggak niat untuk kasih effort lebih, jadi mendingan kamu relain aja. Daripada seakan-akan kamu nggak peduli, kamu relain dia, tapi sikap kamu tuh menunjukkan sebaliknya. Emang kelihatan ya? Iya, kelihatan banget. Jelas banget menurut aku. Jadi ya, sebagai teman, aku cuma bisa bilang aja supaya kamu tegas sama perasaan kamu. Kalau emang kamu mau maju-maju, kalau kamu mau relain. Percaya sama aku, Fahri, karena aku pengalaman soal ini. Supaya kamu nggak terlalu sakit nantinya. Mawar, kamu mau keliling lagi? Ya iyalah. Emang ibu pikir mau ngapain? Jangan lupa kamu bawa mukena, biar kamu bisa mampir sholat di musola. Suruh suami kamu juga bawa sarung, takut celananya kotor. Gak usah diajarin, kayak anak kecil aja. Ini kan demi kebaikan kamu juga. Dimanapun kalian berada, selalu dilindungi sama Allah. Ya elah, keliling kampung doang, Bu. Kasian amat. Allah suruh jagain kita. Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu jangan bawa-bawa Allah ya. Ya bisa bawel banget. Mendingan ibu urus aja kesehatan ibu, pikirin. Ini ada apaan sih? Aku tuh capek, tahu nggak? Capek dengerin ceramahan ibu setiap hari. Udah, kok belanja sayur? Gerah di sini. Bu, udahlah Bu. Gak usah ngajakin ribut Mawar terus. Pusing pala aku dengernya. Gila, bete banget kayak gini hidup rasa hampa banget kalau kagak ada HP begini Ya elah Dani, udah ikhlasin aja. Kalau kita ikhlas nih, insya Allah tuh nanti Allah ganti
yang lebih bagus dari yang lama. Ya amin, cuma masalahnya itu HP baru, Bu. Cicilan juga belum lunas. Masa saya nyicilin HP yang udah kagak ada? Juga ya. Halo Mawar. Tumben-tumben tuh kamu teh belanja sayuran. Pan biasa nama mana teh mau lihat nanti masakan matang gitunya. Iya, saya lagi pengen masak aja. Soalnya kan mertua saya lagi sakit. Biasalah kalau ibunya Mas Riko itu makannya pilih-pilih. Gue kagak nyangka ternyata dia perhatian banget sama mertuanya ya. Aduh, lupa silent lagi. Bahaya nih kalau sampai aku keluarin HP-nya. Terus Dani tahu kalau HP-nya aku yang pakai. Itu HP bunyi, ngapa kagak diangkat? Sebentar ya, saya angkat dulu. Halo? Iya. Bentar, Mbak. Itu HP Mbak kok kayak punya saya? Ya, mungkin sama kali dan soalnya ini Mas Riko belinya udah lama banget. Ya, kan handphone di mana-mana, jadi mungkin handphone kita sama. Iya, walaupun handphone bisa sama, tapi ringtone-nya itu kayak punya saya. Itu bukan bawaan dari HP masalahnya, itu saya download sendiri. Olo ada nih atuh ringtone mah eta teh sejuta umat gitu. Bukan cuma kamu doang meren. Masa iya samaan sih? Dani, aku minta maaf ya. Gara-gara dangdut keliling aku, handphone kamu jadi hilang. Aku minta maaf ya. Lu ngapa jadi minta maaf segala? Ya anggap aja entu Dani nasibnya emang lagi sial. Gegara dangdutan, HP-nya hilang, begono. Ya tapi tetap aja ibu-ibu, saya kan ngerasa jadi nggak enak. Gara-gara pertunjukan dangdut keliling tadi malam jadi handphone Dani hilang. Maaf ya Dan. Atau gini, nanti kalau misalkan ada pertunjukan lagi, aku akan kasih door prize untuk warga-warga di sini. Ya nggak banyak sih, tapi semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya bapak-bapak semuanya, terima kasih banyak. Nanti lain kali kami mampir lagi ke kampung ini ya. Iya, ditunggu ya. Terima kasih. Ayo Mas. Oke, hati-hati ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Mas. Ya. Mari Bapak. Puas ya, habis dangdut keliling kita. Enak cantik. Oke, mantep. Dompet saya nggak ada. Wah, HP gue juga nggak ada. Sama dompet gue juga. Ini pasti pelakunya si Riko sama si Mawar. Bisa jadi, bisa Ya, jadi. mendingan kita kejar aja dia. Ayo. Masalah kita tuh nggak tahu loh. Waktu kejadiannya itu tuh lagi ngapain tuh? Kalian lagi pada ngomongin apa sih? Ini tadi kita habis bahas masalah donatur, tapi tiba-tiba jadi kepikiran sama kasus yang kehilangan kemarin. Iya, jadi gini. Aku tuh baru ingat. Kalau waktu semua warga lagi pada fokus ke Mawar yang lagi nyanyi, Mas Riko tuh nggak standby di gerobaknya.
Jadi menurut aku bisa jadi kemalingannya itu ya pas saat itu. Maksud kalian Mas Riko yang nyuri? Hai. Kamu kenapa bengong? Enggak apa-apa. Aku cuman kepikiran aja. Karena gini loh, kita tuh jadi orang kan nggak boleh suzon dulu. Apalagi kan kita udah cek kemarin tapi nggak ada bukti. Dan gini, Bu Teli tuh orang yang baik banget loh. Masa iya Mbak Mawar sama Mas Riko sampai tega sejahat itu? Iya, tapi Bu Teli emang baik. Cuman kan kita nggak tahu anaknya. Hati orang kan kita nggak pernah tahu kayak gimana. Iya, aku baru ingat lagi kita ngomongin soal Bu Teli. Aku lupa lagi belum beli vitamin. Kalau gitu aku keluar deh beli vitamin dulu ya. Sekalian aku antre, Ay. Nggak usah kok, aku bisa sendiri. Mulai deh. Udah, kalian berdua jalan sana. Udah, sana. Siapa tahu kalian bisa dapat petunjuk atau bukti. Yuk. Iya udah kalau gitu. Anterin dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ay. Yuk. Riko, Mawar, tunggu! Kalian kan yang tadi ngambil dompet saya? Udah, ngaku aja kalian. Bukan, Udah, Pak. kita geledah aja. Periksa. Ayo periksa. Mana lagi? Mana lagi? Coba, geledah sana tuh, geledah. Sial, nggak ada. Nah, ini dia nih. Nah, ini dompet gua nih. Lalu kita ajar aja udah. Aduh. Udah. Sekarang kita bawa dia ke kantor polisi. Tolong Pak, tolong jangan bawa kami ke kantor polisi, Pak. Ambil uangnya sama dompet sama handphonenya, ambil aja, Pak. Tapi tolong jangan bawa kami ke kantor polisi ya, Mas. Tolong. Tapi awas ya, kalau berani ngamen di kampung kami, udah cabut. Assalamualaikum. Loh, Mbak. Itu kenapa kok ada memar di mukanya? Ini tadi ada penagih utang. Saya habis dipukulin tadi. Iya. Ibu kan sudah sering bilang, jangan utang. Apalagi sampai terlibat lintah darat. Maaf, Bu. Lagi kepepet banget soalnya, Bu. Nak Aini dan Nak Malik ada apa kesini? Aini sama Malik datang ke sini bawain vitamin untuk Bu Teli. Dan ini ada sedikit rezeki dari yayasan untuk bantu-bantu biaya berobat Ibu Teli. Silahkan diterima ya, Bu. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Sama-sama. Kalau gitu kita pamit ya, Bu. Semoga Mbak Mawar sama Mas Riko dipermudah segala urusannya ya. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar aku aja yang pegang uangnya. Ya udah, kamu pakai aja uang itu untuk tambahan bayar utang. Lebih baik kita hidup miskin daripada kamu terlibat utang dengan lintah darat. Mas, kok bisa sih warga itu nemuin semua barang-barangnya? Terus dia juga bisa loh buka speakernya. Pasti kamu nutupnya nggak rapat deh. Aduh, sayang, kamu jangan ngomelin aku dong. Aku udah kena bogem nih. Kamu ngomelin yang ada tambah sakit. Tapi aku
Aku sekarang jadi takut buat nyuri dengan modus yang sama, Mas. Aku takut di penjara. Tapi kita nggak boleh nyerah. Duit kita tuh udah ludes loh. Tapi aku takut. Lagi gini. Gimana kalau kita gunain cara yang udah lama kita tahan-tahan ini? Apaan tuh? Pakai susuk, sayang. Enggak. Aku nggak mau pakai susuk. Kamu apa-apaan sih? Susuk itu bahaya. Nanti kalau aku kenapa-napa gimana? Kamu tahu nggak? Aku bisa nggak diterima di bumi kalau pakai susuk. Aku nggak mau. Yang dengerin dulu. Susuk itu kan macem-macem. Nggak semuanya harus ditanam. Aku udah pakai bedak ya. Sayang, Gimana? kamu? Wow, cantik banget ya kamu ya. Wah, kalau kamu kayak gini sih, aku yakin semua di kampung ini ngeliat kamu pasti suka banget. Kita bakalan gampang banget nyari duit. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu dandan biar bisa memikat laki-laki. Kalian itu harus kerja yang benar. Jangan pikat lawan jenis untuk mencari keuntungan. Kalau bisa, sebelum berangkat kerja, kalian itu harus sholat duha dulu. Supaya rezeki kalian dilancarkan sama Allah. Udah deh Bu, nggak usah banyak ngomong lah. Yang penting kan kita kerja dan kita ngasilin duit. Kita kan gak kayak ibu. Suka bikin ulah, ngatur. Emang ibu bisa kasih apa buat kita? Gimana nih, Sar? Iya, kampung makin kacau nih Bang, lama-lama. Hai Mas. Numpang ngamen ya? Boleh Mbak, boleh.
Habisin semua nih Mbak. Buat Terima kasih. sama-sama. Ada Aini, dendam kamu tuh kan gak bisa berhasil kalau sama perempuan. Lagi keliling ya, Mbak? Oh, iya baru selesai nyanyi. Aku duluan ya, Aini. Ya, cepet buru-buru banget sih Mbak. Hati-hati ya. Iya. Iya. Permisi ya. Ya udah nanti malam ketemu lagi ya. Astagfirullah. Bu Teli. Bu, Ibu. Ya Allah, Bu Teli. Astagfirullahaladzim. Mari, Bu Teli kenapa? Ya Allah, Bu. Mari kita bantu, Bu. Ya Allah. Bu, Malik, anterin aku bawa Bu Teli masuk ke dalam ya. Ayo Bu, Ayo, Bu. Kenapa sih mesti ada Aini segala? Kita nggak bisa beraksi kan jadinya. Udah nggak apa-apa. Yang penting tadi kan kita udah ngambil banyak tuh, udah nyolong banyak. Sekarang mendingan kita cari tempat lain, cari target lain yang isinya cowok semua. Jadi kamu gampang tuh. Kamu bener. Aku akan bikin semua laki-laki terpikat sama aku. Remnya belum, Mas. Maaf ya, Bang. Maaf. Jangan kabur loh. Aduh kaki aku. Bu, maaf ya, telat. Ini makanannya silahkan dimakan dulu ya. Enggak apa, Nak. Ibu yang makasih. Kamu sudah repot masakin ibu. Sama sekali nggak repotin kok, Bu. Ibu makan ya. Mbak Mawar nggak masak di rumah, Bu. Aku nggak boleh kasih tahu yang sebenarnya. Jangan sampai orang berprasangka buruk soal Mawar dan Riko. Mereka itu kan sibuk bekerja. Lagian tadi pagi kan ibu sudah belanja masak sayuran untuk masak. Kalau gitu Bu, habis Ibu selesai makan, nanti biar saya antar pulang ya, sekalian saya beli nasi padang, biar Ibu nggak perlu repot masak lagi. Nah, Malik, gak usah. Ini kan ibu sudah dimasakin sama anak Aini. Jadi nggak usah repot-repot ya. Enggak Bu, maksudnya buat makan siang nanti. Udah nggak apa-apa, nanti saya yang traktir. Iya, Nak. Ya ampun, maaf nih ada yang kotor. Sayang, nanti kita kelilingnya ntar dulu ya. Wah, Sakit tuh. wis. Aduh. Bu, Ibu, Bu, kemana sih? Assalamualaikum. Bilangin jangan kelayapan. Gak tahu diri banget. Assalamualaikum. Ibu tadi dari pasar, terus ibu mampir ke yayasan. Bu, Ibu kan lagi sakit. Ibu nggak boleh kemana-mana. Ibu harus istirahat. Ibu tadi hampir pingsan. Jadi saya ajak istirahat sebentar di yayasan. Bu, ini nasi padangnya ya. Jangan lupa dimakan. Makasih ya, Nak. Tolong kalian jaga ibu kalian baik-baik ya. Orang tua itu harus dijaga. Saya permisi dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran ya, ngapa tuh ya cowok-cowok di kampung mari. Oh, kalau ngeliat si Mawar matanya kayak mau copot, begono. Julian, kamu teh bener pisan atuh iput oge ningali nate ngerasa ada yang aneh gitu. Eta teh lalaki teh ningali kana teh meni araloho kitunya sigana teh terkesima sama si Mawar. Tapi keheula tuh Yen, jangan-jangan emang lalaki di dieu teh jaratan kabeh gitu panonna teh ngeliat si Mawar. Secara gitu kan si Mawar teh pakaian ge rada seksi gitunya terus gelis gitu, cantik. Bisa jadi tuh. Mawar tuh ya hari ini tuh cantik banget, glowing gitu mukanya. Auranya terpancar, kagak suram gini nih. Maaf. Emang iya Dan? Iya, beneran. Perasaan mah buluk dah si Mawar teh ngan gelis sungkul tapi buluk gitu, henteu cantik-cantik pisan. Sebabnya gue kagak ngeliat jelas mukanya sih. Tapi udah, pada mau belanja apa nih? Sepatunya banyak. Nih. Oh, gue mau balado kentang aja deh. Tahu, kentang. Ini 20.000. Gua mau bayar hari ini. Iya. Nih plastiknya habis. Astagfirullahaladzim. Udah bayar nggak diplastikin. Kembalian. Mana? Ya. Kagak ada kembalian ya Bu Yeyen. Nggak ada uang pas apa? Ya elah, lu tumben-tumbenan sih kagak ada duit receh. Duit lu pada kemana? Tadi ada sih, cuma bakal buat nyawer tuh Mawar. Sakit tau. Pelan dong. Target. Wah, kalau yang gini anak orang kaya nih. Anaknya Haji Satiri. Tunggu sebentar. Sabar dong. Cantik kan? Fari. Hai. Assalamualaikum. Ya Mbak. Saya pamit dulu ya. Makasih Mbak. Fari. Sebentar. Astagfirullahaladzim Mbak. Sorry Mbak, maaf. Saya ada wudhu Mbak. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Kok dia bisa lolos? Nggak tahu. Kok nggak ngaruh ya? Bu Tali. Nah ini. Bu. Ayo silakan masuk. Oh nggak usah Bu, di sini aja. Nggak apa-apa kok. Ini Bu, Aini bawain buah-buahan untuk Ibu. Bu Tali baik-baik aja kan Bu? Ibu udah makan? Ya udah kalau gitu, Aini siapin makanannya ya Bu. Aini izin masuk boleh untuk nyiapin makanan untuk Ibu? Ya, bentar ya Bu. Sambil makan Bu. Nih, Aini udah siapin. Makasih ya nak. Ibu sangat terkesan atas kebaikan kamu. Sama-sama. Pokoknya nanti Bu Teli kalau butuh apa-apa, langsung aja hubungin Aini. Ibu punya kan nomor teleponnya Aini? Aini catat nomor Aini ya. Iya nak.
Ini. Langsung telepon ya Bu, pokoknya kalau ada apa-apa langsung kabarin Aini ya. Nah ini, kenapa kamu khawatir tentang ibu, nak? Gak apa-apa Bu. Bu Kelly ngingetin Aini sama almarhumah ibu. Tadi siang gue kehilangan duit, Ri. Hilang? Iya. Ya, gue ingetnya sih tadi siang itu gue ketemu sama Mbak Mawar, sama Bang Riko, ya kan? Biasa, darling, dangdut keliling. Nah, terus gue sempet nyawer, tapi gue kagak ngeh kalau duit gue semua habis. Lupa naruh kali? Kagak, gue kagak lupa naruh. Gue yakin banget tuh. Kayaknya ada sesuatu yang dilakuin Mbak Mawar deh sama gue. Soal tuduh aja. Ben. Ya kan kita nggak tahu juga. Riri. Itu dia Mbak Mawar. Ini gue tanya aja langsung ya. Mbak Mawar, maaf ya Mbak ya, saya pengen nanya. Saya udah 2 kali kehilangan waktu ketemu sama Mbak Mawar. Kemarin HP saya yang hilang. Terus tadi siang duit saya yang hilang. Mbak Mawar ada ngelakuin sesuatu apa sama saya? Mas Dani, kamu lupa ya? Kan kamu nyawer aku. Kok kamu gitu sih, nuduh aku yang enggak? Enggak Mbak Mawar. Saya nggak ada maksud buat nuduh Mbak Mawar. Fari, udah. Sekarang kita lanjut pulang ya Mbak ya. Besok kita dandan lagi ya. Dewi, udah. Oh dari kita sekarang makan kebuli aja ya, gue takdir. Yuk kita makan kebuli, enak nih malam-malam. Maaf ya, tadi pas ke warung ngantri, terus selama tadi aku pergi ada apa aja sih? Ada yang gangguin kamu gak? Itu loh, si Dani. Dani? Iya. Kenapa? Dia udah mulai curiga. Tapi nggak apa-apa sih, untungnya udah aman. Cuman aku bingung deh, kenapa sih sosok aku itu nggak ngaruh gitu sama Fahri? Aneh gitu. Seperti yang dukun bilang, kita harus cepet-cepet siapin tumbalnya, Mas. Supaya susuk aku upgrade, Mas. Kayaknya kita nggak bisa deh penuh itu semua deh. Aku tuh takut, kamu tahu kan konsekuensinya. Alah, kamu tuh kenapa sih? Kenapa mesti takut sih? Yang penting aku bisa gendam sama siapapun tanpa terkecuali. Lagian Mas, kita tuh cuma butuh rambut orang yang dikorbanin ke dukunnya. Udah selesai. Abis itu kekuatan susuk aku itu makin kuat. Harus percaya dong Mas. Aku setuju deh. Aku bakal kasih tumbal buat nge-upgrade itu. Astagfirullahaladzim. Mawar, ibu nggak mau ya anak-anak ibu menjadi orang yang musyrik dan jahat. Ingat dosa-dosa kalian nanti. Dengar ya, gak usah ikut campur. Kalau kita nggak kayak gini dapat duit dari mana? Aku tanya sama ibu. Dari mana? Belum ibu sakit, beli obat, makan, kebutuhan rumah. Ibu pikir nggak pakai duit, hah? Kalau nggak bisa
bisa bantu minimal jangan komen. Paham? Sekarang tinggal aku bawa rambut ini ke dukun buat lakuin ritual tumbalnya. Mas, dengerin dulu. Kata dukun tadi, ritualnya itu bakal malam ini. Aku jadi gak sabar deh. Kekuatan aku akan bertambah. Kayak gimana ya? Iya sayang, kalau kekuatan dendam kamu ini bertambah kuat, semuanya bakalan kamu taklukin. Semua kekayaan warga sini bisa dikeruk. Iya kan? Bener. Iya. Aduh, aku gak sabar. Kita bisa kaya. Ya, ayo, apa sih? Nih, lu kenapa sih lagi kaget bener? Kayak abis ngeliat jurik begono. Kayak naon? Gimana kagak kaget? Orang lagi suasana sepi begini, sunyi mencekam. Tiba-tiba nongol dua ondel-ondel begini. Kirain saya? Kirain apa? Hah? Lu kira gue kuntilanak? Hah? Gue bukan kuntilanak, gue kuntil biang. Biang segala kunti, puas lu. Gila biang kerok. Lagi pada ngapain sih? Malam-malam masih keluyuran begini. Udah kayak anak ABG, termasuk angin aja. Ngembang tuh badan. Kita teh habis pengajian di kampung sebelah gitu. Lagian lu bilang kita ngembang, mah lu pikir kita donat ya? Jadi ngembang begono. Nih ngapain di sini? Itu tadi saya mau jalan ke sana, tapi dengar ada suara orang ke sana. Kenapa? Apa tuh? Di kamar! Suara mana? Ikut ke sana. Kok nggak bisa nyala ini? Aduh, kenapa ini? Tolong! 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 Telepon ya Bu, pokoknya kalau
Kalau ada apa-apa langsung kabarin Aini ya. Angkat Aini, angkat. Tolong Aini, tolong selamatkan anak-anak ibu. Karena mereka... Kok banyak miss call dari Bu Teli? Tolong Aini, tolong selamatkan anak-anak ibu. Karena mereka... Bu Teli? Kamu ini ada apa ya? Aku yakin banget pasti Aini kalau tahu ini dia bakal kaget dan sedih banget. Kenapa, Mai? Sedih kenapa maksudnya? Kok pada bengong? Kenapa? Aku mau kamu tenang dulu. Aku juga paham kalau kamu benar-benar perhatian banget sama Bu Teli. Kamu sayang banget sama dia. Kamu juga udah jengukin dia beberapa kali. Kamu udah anggap Bu Teli kayak keluarga sendiri. Iya, terus maksudnya kamu apa? Bu Teli meninggal tadi malam, Ai. Aku sama Malik juga baru dengar kabar ini. Tunggu. Mai, ini kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin. Bu Teli meninggal kayaknya nggak mungkin, ini kayaknya nggak mungkin. Ini nggak mungkin Bu Teli meninggal, Mai. Nggak, ini pasti salah. Ini pasti salah, nggak mungkin Bu Teli meninggalkan. Jawab yang benar dong. Malik, jawab. Meninggal, Ai. Tapi gue kesian ya sama kematiannya Ibu Teli. Tadi apa jangan-jangan ada hubungannya tuh sama kejadian semalam kita lihat? Emang semalam ada kejadian apa? Ih, Bang Bro, semalam itu kan kita lewat depan rumahnya si Mawar ya. Tiba-tiba ada bayangan hitam. Ih, serem banget Bang Bro. Ih. Yen, jangan-jangan yang kita lihat semalam teh malaikat penjabut nyawa alias malaikat Ijroil gitu. Bisa jadi tuh Bang. Gak mungkin lah bisa ngeliat tanpa izin Allah. Gitu ibu-ibu, apalagi orang-orang biasa kayak kita kayak gini. Ya elah, Babang lupa. Kita ini luar biasa, begono ya Put ya. Kita kan manusia ras terkuat di bumi. Tapi bener loh, Ri. Gak mungkin bayangan hitam itu malaikat. Ya, tapi sebelum bayangan hitam itu muncul, gue dengar ada suara sesuatu gitu. Cuma gue nggak tahu itu suara orang apa suara apaan. Sebenarnya apa yang terjadi sama Bu Teli? Kemarin sore beliau baik-baik aja kok. Ibu kena serangan jantung.
Ini ada sedikit dari yayasan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Tali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya ini. Kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata banyak ya yang sayang sama ibu. Jadi duit takziahnya juga banyak. Aku bisa langsung beli deh tuh jaket sama jam tangan incaran aku. Iya, aku juga bisa dong. Beli tas branded kesukaan aku. Kalau kamu mau yang lainnya juga bisa. Karena duit santunan, takziah ibu, dan hasil saweran kamu dan curian kita itu masih banyak. Banget loh suami aku. Tapi yang jelas ya Mas, kita itu sekarang bisa foya-foya. Gak ada lagi tuh yang ceramah suruh kita sholat lah, atau kita apalah, intulah, inilah, berisik banget. Gak percuma kan? Kita nembalin. Hai Mai. Mau kemana? Lagi mau jalan ke yayasan. Kalau kalian sendiri, kalian habis belanja ya? Di saat lagi berduka kayak gini? Ini hadiah dari orang yang sayang banget sama ibu. Sama ini juga dari fans-fansnya Mawar. Padahal suara aku tuh biasa aja lah. Tapi aku tuh terharu banget. Banyak banget yang ngasih hadiah sama aku. Biar kata mereka tuh supaya kita tuh nggak sedih-sedih banget ya atas meninggalnya ibu ya. Kenapa ya gelagat mereka tuh aneh banget? Ngefans-ngefansnya orang sama Mawar, masa iya ngasih kado untuk kedukaan? Yaudah kalau gitu aku jalan duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curiga nggak ya mereka? Enggak lah. Yaudah yuk. Kenapa Mai? Mau tau nggak? Itu Mbak Mawar sama Mas Riko itu mereka habis belanja banyak banget. Ya pas aku tanya, oh enggak, itu tuh hadiah duka dari fans, dari keluarga. Tapi nggak tahu kenapa aku curiga kalau itu mereka emang belanja ya, bukan hadiah. Ya, sebenarnya sih nggak wajar ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau belanja di saat berduka. Ya mungkin aja itu kebutuhannya mereka lagi butuhin. Itu nggak wajar, sama sekali nggak wajar menurut aku. Dan itu tuh barang-barang yang mereka beli itu tuh barang-barang mahal. Kan kelihatan dari paper bagnya. Oke, nggak apa-apa. Emang kalau misalnya mau belanja yang mahal, toh duit mereka juga, aku sih nggak masalah. Cuman, ya masa ya pas makan ibunya masih basah, baru sehari loh setelah ibunya meninggal, masa ya langsung belanja kayak gitu? Atau aku malah takutnya tuh mereka pakai uang takziah lagi Maya bener, apa yang mereka lakuin emang gak wajar. Tapi sekarang aku bener-bener gak bisa mikir apa-apa. Aku masih sedih banget ingat tentang Bu Teli. Seharusnya aku intens jagain dia. Oke, maaf Ai, aku kayaknya ceritanya salah timing ya. Ya udah aku biarin kamu sendiri dulu di sini ya. Aku tahu kamu masih shock. Ya udah, yang penting cuma itu doang sih yang mau aku kasih tahu ke kamu. Yang penting kamu harus tahu itu. Ya udah, aku biarin kamu sendiri dulu ya, Ai.
kamu udah pakai kan bedak dari dukun itu? Ntar biar gendamnya berhasil, kamu jangan lupa sentuh orangnya. Terus bilang, Lulu, jangan lupa lo. Udah, tenang aja. Aku gak bakal lupa kok. Tenang aja. Baru diomongin udah ada target tuh. Kamu ada? Wah, bagus. Buat aku ya. Dompet kamu bagus. Boleh buat aku nggak? Boleh. Lihat dong. Wih, lumayan nih. Ya. Aku hitungin sini. Nah, gimana buang aja nih dompetnya. Nggak perlu kita. Nah, yang ini berapa ya? Lumayan kali ya? Ya lumayan lah. Kalau tiap hari gini begitu bisa kaya. Iya dong. Aduh. Gini. Hai, sejak aku balik lagi ke kampung ini, kita belum pernah bahas yang lalu-lalu ya. Selama aku nggak ada, udah kejadian apa aja di kampung ini? Kalau aku ceritain tuh kayaknya nggak akan kelar deh sampai besok. Cuman kamu sendiri gimana? Sebenarnya aku males ya bahas masalah ini diulang-ulang. Sebenarnya kamu tuh ada urusan apa tiba-tiba kamu pergi nggak ada kabar? Kamu pergi gitu aja ninggalin aku. Aku berhak tahu sih masalah itu. Waktu itu aku masih labil, Ai. Kehilangan kedua orang tua aku bener-bener bikin aku tertekan. Aku nggak mau ingat lagi soal kampung ini. Karena itu cuma bikin aku sedih. Makanya akhirnya aku memutuskan buat pergi. Dan aku juga nggak berani hubungin kamu lagi, Ai. Karena kalau aku hubungin kamu, aku pasti bakal keinget lagi sama kampung ini. Dan aku bakal cepet-cepet pengen balik. Aku belum sanggup, Ai, waktu itu. Tapi belakangan ini, aku sadar, Ai, aku nggak bisa terus-terusan lari. Aku harus hadepin semuanya. Dan asal kamu tahu ini aku nggak bohong.
alasan terkuat aku untuk balik lagi ke kampung ini ya kamu, Ay. Aku mikir apa Aini masih nungguin aku ya? Kamu nggak tahu aja, Lik. Aku pernah sangat hancur sebelum bisa di posisi aku sekarang. Posisi yang bagi sebagian orang kelihatannya baik-baik aja. Ay, aku lupa aku ada urusan, aku harus pergi dulu sekarang, nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol ya. Iya, kamu hati-hati ya. Ya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sekarang aku udah siap untuk cari uang yang banyak. Wah, memang cantik banget. Udah, sekarang kita habisin target berikutnya kita. Rauk semua. Siap. Hai, Mas. Ikut joget sama aku yuk? Yuk, ayo. Lelaki kalau ngeliat dia melotot, biji matanya penuh keluar begono. Itu lu lihat. Lu kayak lain, ieu mah aya nu janggal atunya. Eta teh kunaon barudak pamuda teh mau kitunya. Joget terus eta tingali. Nurutnya. Tuh ngasih duit loba kitu. Ini mah kayaknya dia ini ada pakai gendam begono, Put. Ini mah kagak bisa didiemin, Put. Kita kudu labrak dia. Ayo tuh sebelum ada korban lain, yuk. Ayo. Mas, kayaknya kita harus... Banget, Riko, lu berdua kagak ada akhlak emang lu ya. Ternyata selama ini kenapa entu lelaki-lelaki warkamsi pada melotot matanya kalau ngeliatin lu begono ya? Hah? Lu hipnotis begono? Lu pakai gedam ya? Mana ada gendam, Bu? Gendam itu cuma dari TV doang, itu bohongan semuanya. Lo Riko, mana teh udah ngaku aja atunya. Tadi teh kita lihat sendiri gitu kalau anak pemuda teh ngasih duit sama dia gitu. Ya ampun, kita tuh nggak ada gitu-gituan, Bu. Nggak usah ngada-ngada deh. Gua ngeliat pakai mata kepala gua sendiri. Lu tinggal ngaku aja. Udah. Ini. Udah, gua apa-apa jangan ini nih barang keramatnya ya. Saya nggak pakai barang gitu-gituan. Kenapa sih? Nggak percaya banget sama saya? Lu tinggal ngaku doang. Udah diam lu. Ini nih kayaknya nih benda keramatnya nih. Kenapa muka lu begitu? Ngapa tuh mata lu ngelotot begitu? Lu panik ya? Hah? Takut ketahuan lu ya kan? Masih berhasil. Udah deh. Tapi ini retak loh, Mas. Ini nggak apa-apa. Apa-apa kali. Udah, sebut aja. Hai, Malik. Ikut joget yuk. Bikin gendamnya nggak sempurna aja. Biar aku gendam kamu aja, Fahri. Sorry. Kita sekalian. Maaf, Mbak. Saya duduk. Kalian berdua tadi ngapain? Kalian mau hipnotis Malik ya? Nuduh orang sembarangan, orang kita cari nafkah. Klik. Aneh kan?
Kayak kita harus cari tahu deh. Nanti kasihan kan kalau banyak warga yang dirugiin. Gimana? Mendingan kita ikutin aja. Oke. Tapi tunggu dulu. Saya ambil air zam-zam dulu yang udah didoain di rumah. Itu bisa jadi senjata kita. Oke, udah berarti kita ketemu di sana ya, Ri? Oke, Li. Sekarang kalian pada pergi dulu ya. Udah. Nanti kalau misalkan aku lewat lagi, kita joget lagi ya. Ya udah deh. Sampai ketemu nanti. Dadah. Kita lanjut pulang ya Mbak ya. Sampai ketemu besok lagi. Aduh, Pak masih enak nih. Iya. Dadah. Joget terus. Nanti bertemu lagi ya. Dadah. Lumayan loh sayang. Banyak banget ini. Ternyata benar. Mawar bisa menghipnotis orang. Ini nggak bisa dibiarin. Bu Yayem, Bu Iput lagi ngapain? Bu Iput, Bu Yayem, kok bengong sih? Bu Iput, astagfirullahaladzim, ini kenapa ya bisa kayak gini? Ay, ini pada kenapa? Mari, aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Apa mungkin ini? Kita coba pakai ini aja ya, air zam-zam yang udah didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Iput, Bu minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sadar. Ya Allah, tadi kalian tuh ketemu sama Mbak Mawar ya? Hah? Kok lu tahu, Ay? Ini kita tadi melihat orang-orang digendam sama Mawar. Lalu, Yen, apa di sana tuh Yen kita teh? Dompet Iput elang kita tuh pasti dibawa sama si Mawar. Aduh, panggil rodok ini mah. Masa Mbak stop gunain sihir buat nipu warga di sini? Lu emangnya siapa? Lu nggak usah ngatur-ngatur ya. Nah, udah jalan. Apa lu? Apa? Beraninya lo. Wah! Ah! Dani? Dani? Dani kalian ngapain? Dani? Dani? Lo stop, bapak. Kayaknya Mari. mereka kena juga deh. Tolong kasih minumnya untuk Dani. Iya. Dani. Allahu Akbar. Aduh, pusing banget nih, Pak. Mas. Ini kenapa pada di sini? Tadi kalian ketemu sama Mbak Mawar ya? Iya, barusan dangdut kelilingnya lewat pos ronda. Coba sekarang lu cek tuh. Jangan-jangan lu kena gendam dia. Terus barang-barang lu ada yang hilang sama kayak Iput. Hilang kan? Beneran deh. Ternyata selama ini si Mawar pakai ilmu gendam. Sekarang lu pada ikut kita. Kita kudu konfrontasi tuh si Mawar sama Riko. Di mana dia tadi? Tadi ada ngelewatin ronda tuh, pos ronda. Iya, Kita ke sana. Ayo. Astagfirullah. Mas. Jangan itu punya saya.
Jangan. Kejar, Mbak Mawar. Kejar, ay. Ini. Panas. Aduh, panas. Ah! Mbak Mawar. Aku dengar suaranya Mbak Mawar tuh teriakannya dari sini. Masa tiba-tiba bisa hilang sih? Apa jangan-jangan dia jatuh, Ay? Astagfirullahaladzim, ini mayat. Ada mayat! Ada mayat! Bau banget atuh ya nih teh kumaha ay. Ya aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini ya. Kasian. Tapi semuanya udah terlanjur. Ada apa sama Mawar? Hah? Mawar! 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 Kamu jangan mati, Mawar. Maafin aku. Maafin aku. Mas Riko, kamu masih diberi kesempatan sama Allah untuk bertaubat. Saya tahu Mas Riko sedang berduka. Tapi Mas Riko tetap harus melewati proses hukum atas apa yang udah Mas Riko perbuat. Gua nggak mau di penjara. Gua harus kabur. Aku nggak akan biarin kalian menjarakan aku. Mau kemana? Mas Riko, tolong dengar saya. Kalau Mas Riko berusaha kabur, Mas Riko cuma akan memperburuk segalanya. Ini udah waktunya lo bayar semua perbuatan yang udah lo buat. Dan bayar juga tuh dosa-dosa istri lo. Lepasin!